Akhirnya proyek ini selesai dan jadilah sebuah motor baru yang bernama Di video sebelumnya kita pernah membahas kelebihan dan kekurangan dari Yamaha M1 setelah eranya Valentino Rossi. Dan di video kali ini kita akan coba membahas Yamaha M1 sebelum eranya Valentino Rossi yang masa baktinya nggak lama, yaitu tahun 2002 sampai 2003. Kira-kira sehebat apa sih motor Yamaha M1 sebelum eranya Valentino Rossi? Oke, mari kita bahas. Let's go! Demi menjawab regulasi baru MotoGP 2002 yang mewajibkan semua tim balap menggunakan mesin 4 tak berkapasitas 990cc, Yamaha siap membuat motor baru untuk di MotoGP 4 tak. Meskipun di tahun tersebut sebenarnya masih diperbolehkan menggunakan motor 2 tak 500cc, karena waktu itu adalah fase masa transisi. Namun Yamaha lebih memilih menggunakan tipe mesin 990cc 4 tak yang dipercaya lebih kencang dari 500cc 2 tak. Motor baru ini memiliki kode project 0WM1. Project baru ini dimulai dari pengembangan sasis aluminium twin spar atau kalau nama bekennya dari Yamaha adalah Delta Box. Apakah sasis Delta Box yang digunakan adalah sasis yang benar-benar baru? Ternyata tidak, cuy. Generasi pertama dari Yamaha M1 ternyata menggunakan sasis dari turunan yang nyaris sama seperti sasis YZR 500. Mungkin sedikit perbedaannya ada pada bagian penahan mesin di bawah rangka utama yang dihilangkan untuk memberikan ruang kepala silinder mesin baru yang ukurannya lebih lebar. Terkesan seperti malas membuat sasis baru ya, tapi sepertinya Yamaha tidak ingin membuang masa-masa pengembangan sasis yang telah mereka lakukan pada YZR 500. Karena sasis YZR 500 dikenal sangat bagus, sangat stabil dan punya handle yang sangat sempurna. Karena itu mereka masih mempertahankan sasis model lama. Bahkan swing arm dan bodyworknya pun nyaris sama dengan YZR 500. Kombinasi antara rangka dan swing arm M1 generasi pertama ini menghasilkan wheelbase yang pendek demi bisa mempertahankan handling yang bagus. Lalu selanjutnya bagian mesin. Awalnya Yamaha punya opsi mesin berkonfigurasi V4. Bahkan dikabarkan mereka juga sempat mempertimbangkan penggunaan mesin 5-6 silinder. Tapi semua opsi mesin tersebut dicoret dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan mesin berkonfigurasi inline 4 untuk menghindari bobot berlebih. Selain itu, mesin inline 4 karakternya dianggap lebih cocok dengan sasis yang mereka buat. Masakazu Shiohara adalah engineer yang mendapat tugas untuk mendesain mesin baru ini. Mesin 4 silinder segaris dengan menggunakan 5 klep per silindernya, 3 klep masuk dan 2 klep buang. Menggunakan sudut putar flat plane crankshaft 180 derajat konvensional atau biasa disebut juga dengan screamer fairing order. Dengan pengebutan bahan bakar teknologi jadul, masih pakai karburator cuy. Dan anehnya Yamaha menggunakan kapasitas mesin yang hanya 942cc. Padahal batas kapasitas mesin diperbolehkan sampai 990cc. Oh my god! Meskipun hanya 942cc, tapi tenaga yang dihasilkan dari mesin baru ini mencapai lebih dari 200 PS. Akhirnya proyek ini selesai dan jadilah sebuah motor baru yang bernama YZR M1. Karena lidah saya adalah lidah lokal, maka sebut saja namanya YZR M1. Masih mempertahankan embel-embel nama YZR karena memang basicnya banyak dikembangkan dari YZR 500. Dan nama 500-nya diganti jadi M1. Yang artinya Mission 1, misi untuk menjadi yang nomor 1. Dia orang nomor 1. Max Biaggi, John Kocinski, Norihiko Fujiwara, dan Kyoji Namba ditugaskan untuk menguji Yamaha M1. Pengujian dilakukan selama sepanjang tahun 2001 sampai akhirnya Maret 2002 menjadi tes terakhir sebelum akhirnya memulai balapan yang sesungguhnya pada April 2002 di sirkuit Suzuka, Jepang. Dan raihan dari balapan di tahun pertamanya bisa dibilang tidak terlalu buruk. Max Biaggi dengan Yamaha M1 mampu menyelesaikan musim 2002 dengan keluar sebagai runner-up. 8 podium dan 2 diantaranya juara seri berhasil diraih oleh Max Biaggi. Dalam sepanjang musim 2002, Yamaha M1 sempat diperbarui desain sasisnya pada pertengahan musim, dan ada peningkatan kapasitas mesin yang ditambah menjadi 990cc.
Desain rangka baru ini menyesuaikan bentukan mesin yang posisinya sedikit lebih ke atas. Yamaha juga mengembangkan teknologi terbaru, yaitu engine brake control system untuk menambah stabilitas mesin. Memasuki tahun 2003, terjadi perubahan yang cukup signifikan dari Yamaha M1, yaitu pada bagian sasis dan bodywork. Sistem pengabutan bahan bakar juga diganti dari karburator menjadi injeksi, dengan 2 injektor per silindernya. Engine brake control system juga dibuang dan diganti dengan ICS atau idle control system. Dan yang sangat-sangat aneh, Yamaha pernah membuat konsep dari M1 2003 ini dengan memasangkan 2 shock breaker belakang macam motor bebek, tapi posisinya di tengah. Tapi pada akhirnya konsep ini batal dipakai dan kembali menggunakan sistem 1 monoshock. Setelah kepindahan Max Biaggi ke Honda, Yamaha mempercayakan M1 pada Alex Barros, Shinya Nakano, Olivier Jacqui, dan Carlos Checa. Dan ternyata, semua perubahan ini tidak meningkatkan prestasi dari Yamaha M1. Di musim kedua ini, prestasi Yamaha M1 justru malah anjlok. Hasilnya, Yamaha hanya mampu menyelesaikan musim 2003 di peringkat ke-7 klasemen dengan Carlos Checa. Dan pencapaian terbaiknya hanya 1 kali podium 3 yang berhasil diraih Alex Barros di GP Le Mans, Prancis. Di tengah keterpurukan yang datang, Yamaha semakin kehilangan arah. Tapi beruntungnya ada sedikit harapan baru, yaitu dengan kedatangan Valentino Rossi yang pindah dari Honda ke Yamaha. Pindahnya Rossi ke Yamaha benar-benar tidak diduga banyak pihak dan menghebohkan dunia MotoGP pada saat itu. Headline media semuanya mengangkat berita soal kepindahan Valentino Rossi. Gimana nggak heboh? Nama Rossi itu besar bersama Honda. Permainan Rossi dengan RC211V juga sangat mengerikan dan mampu mendominasi di hampir semua seri balap MotoGP 4 tak. Dan tiba-tiba memilih pindah ke tim Yamaha, tim yang sedang terpuruk dan 10 tahun puasa gelar juara. Saya pernah iseng baca buku autobiografi Valentino Rossi yang berjudul What If I Let Never Tried It. Ada sedikit cerita dalam buku tersebut, ketika tengah malam di Donington Park, Rossi yang saat itu masih membela Honda secara rahasia dan diam-diam masuk ke pit Yamaha untuk menemui Ichiro Yoda selaku kepala perancang M1. Rossi menjelaskan kesan pertamanya setelah melihat lebih dekat Yamaha M1 punya Carlos Checa. Rossi tidak begitu terkesan dengan Yamaha M1. Kata Rossi, M1 tidak bisa dibandingkan dengan RC211V. M1 2003 sungguh jelek, lemah, benar-benar motor yang rumit, terlalu banyak kabel di sana-sini, dan ada bagian-bagian yang tidak terpasang dengan semestinya. Penempatan stang dan tangki bahan bakar juga tidak pas. Ini Rossi loh yang bilang. Kalimat ini saya kutip dari buku autobiografi Valentino Rossi. Rossi hanya terkesan dengan dashboard M1 yang saat itu sudah menggunakan digital, sedangkan Honda masih menggunakan analog. Dan setelah bergabungnya Rossi ke Yamaha, tim Garputala kemudian melakukan pengembangan dan perubahan besar-besaran pada Yamaha M1. Valentino Rossi, Jeremy Burgess, dan Masao Furusawa punya peran besar dalam pengembangan M1 2004. Masao Furusawa memberikan berbagai opsi kombinasi pilihan mesin untuk Rossi, mulai dari opsi 4 klep atau 5 klep dengan fairing order cross plan sampai flat plan. Dan pada akhirnya Rossi memilih kombinasi mesin cross plan dengan 4 klep. Lalu Jeremy Burgess melakukan pengembangan pada sasis untuk menyempurnakan sasis baru yang akan dipasangkan mesin cross-plan. M1 2004 ini dites langsung oleh Valentino Rossi selama jeda musim dingin. Dan Rossi sangat puas dengan M1 2004. Menurut Rossi, ini adalah M1 yang dia inginkan. Sangat berbeda dengan M1 yang pertama kali dia temui saat di Donington Park. Rossi mampu menjegal dominasi Honda dan langsung jadi juara di tahun pertamanya bersama Yamaha. M1 2004 adalah cikal bakal dari M1 yang sampai sekarang ini masih dipakai di MotoGP. Ya, termasuk yang dipakai sama Fabio Quartararo dan yang kemarin sempat digeber-geber sama si Viñales itu. Ya, itu juga termasuk. Untuk detail Yamaha M1 dengan cross-plan engine sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Bisa kalian tonton juga. Oke, itu adalah sedikit kisah dari pengembangan Yamaha M1 tahun 2002 dan 2003. Kalau ada info yang kurang dan kalian mau nambahin, bisa ditulis di kolom komentar. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!